walaupun ada persiapan untuk kami bisa kosongkan ruangan ini, tempat ini, tapi kami masih diberi kesempatan untuk kelas 12 tahun ini. Kami bulan Mei kemarin, minggu kedua kami laksanakan ujian untuk kelas 3 sebanyak 197. Ternyata kami melaksanakan dalam dua sisi, yaitu sisi online dan offline, sehingga 197 siswa itu dapat kami menuntun mereka untuk melaksanakan kegiatan ujian tahun 2020-2021 dengan baik. Kemarin tanggal 3 pengumuman, kami lakukan pengumuman untuk mereka yang mengikuti ujian. Setelah itu pun kami masih berpikir kelas 1 2 untuk ini ujian naik kelas. Kami hari ini kami melaksanakan kegiatan ujian semester genap tahun 2020-2021 untuk kelas 10 dan kelas 11. Mereka juga laksanakan kegiatan ujian ini dengan online dan offline. Yang tadi foto itu yang guru-guru yang ada adalah mereka yang offline. Jadi kami pakai Infocus 2 untuk kelas 10 dan 1 Infocus untuk kelas 11, sehingga kami juga tidak harus melaksanakan pelayanan dengan berkerumun dengan siswa, tapi kami tayangkan dengan sisi yang kami harus sadari protokol kesehatan yang mendunia untuk kita harus taat, sehingga kami pakai Infocus saja. Nah, dari situ kami ini melaksanakan hari ini hari ketiga karena kemarin hari Rabu kami libur nasional, sehingga hari keempat hari ini kami laksanakan ujian dan akan berakhir di hari Senin. Total jumlah siswa semua yang ikut berapa? Siswa kelas 10-11 yang ujian tuh. Kelas 10 dan kelas 11 132. 132. Berarti yang offline yang sekarang ada berapa? Yang offline untuk kelas 10 ada 20 lebih. Yang online kelas 11 ada ya itu mungkin 12 orang saja karena mereka punya HP sendiri. Ya. Sisanya online ya? Sisanya online, iya. Nanti diikuti lagi yang offline dan online. Yang tidak ujian, yang belum ikut offline dan online, kami buka lagi 1 minggu untuk ujian susulan. Kendala apa dong? Sampai saat ini informasi kami belum dapat kendalanya apa. Uang sekolah yang terima tiap bulan 50 dan sampai belum ada uang. Ada berapa Bapak itu semua yang belum ikut dua metode? Iya, belum ikut itu ya. Kita lihat dari kendala uang atau dia punya ada kegiatan lain bersama orang tua. Ya, ada totalnya berapa Bapak? Berapa siswa? Nanti Sabtunya besok baru kami jumlahkan. Print out. Belum tahu. Ya, siap. Sehingga kita buka waktu ujian susulan. Siap. Jadi nanti yang sekarang ini dia selesai tanggal? Dia selesai utama selesainya di hari Senin atau? Senin. Iya, hari Senin. Itu selesai jadwal ujian utama, dan susulannya kami akan buat jadwalnya untuk mereka yang tidak ikut ujian dua-dua itu. offline dan online. Offline dan offline.
ikut ujian susulan. ikut ujian susulan. Siap. Nah, itu teknik dalam ini melaksanakan ujian yang kami atur seperti itu. Dan lebih dari itu juga kami juga diingatkan terus untuk harus kami mengosongkan tempat ini. Pada dasarnya kami siap. Tempat ini ruang lantai 2 kami sudah kosongkan. Semua ruangan kami sudah kosongkan. Begitupun ruang bawah ada beberapa ruang yang kami sudah kosongkan. Sudah kosongkan. Ya. Ya. Tinggal kami barang-barang yang perlu diangkut. Kalau kontrakan itu sudah membuat MU, kami harus pindah dengan mengamankan barang aset sekolah yang adalah bantuan negara. Nah, itu yang kami membutuhkan karena ada mesin, lemari, meja, kursi itu bantuan negara ke sekolah kami ini. Baik Bapak, ini apa dari berapa banyak kan, berapa ratus? 132. Berarti kalau semuanya nanti tercover dalam ujian, dalam 3 cara itu berarti yang diharapkan mereka apa nih, bisa harus naik kelas. Harus naik Dan kelas. saya sudah sampaikan bahwa kami naik kelas ini, kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3, dan masuk pada penerimaan siswa baru. Kami nanti pakai lapangan alun-alun Kota Kupang, kami nanti di pantai situ. Iya, kami di pantai penerimaan. Iya. Ya tahun ajaran baru kami. Juli ya. Iya, tapi sudah ditetapkan kapan tanggalnya? Kami belum ada. Belum. Tapi di situ saya lahan Inaboe itu kami akan sampaikan untuk itu. Itu pohon patung Inaboe kami boleh nunut pakai terpal di situ juga. Artinya dalam kendala apapun proses saya tidak belajar karena tetap akan berjalan. tetap berjalan. Siap. KBM tetap berjalan. Untuk tahun ajaran 2021-2022 nanti PPDB-nya itu targetnya kan yang kuota yang dikasih 2 rombel. Iya, ini saya sudah laporkan untuk SMA Nisenion tahun ajaran 2021-2022 saya siswa baru siapkan 2 rombel. Paling banyak 80, paling sedikit 70. Ya, itu harapan saya. Ya. Untuk SMA Nisenion dan modal sudah 24 siswa untuk siswa baru. Saya sudah masuk dalam pendekatan kami dengan orang tua dan 24 sudah ada di tangan. Jadi tinggal yang PPDB. Tinggal yang dari Winlasi, kok dari Sabu, kok dari Rote yang mau sekolah daftar di Nisenion, kami siap berangkat. Dari daerah mana? Baik Bapak, sekarang berkenaan dengan nanti kan dalam beberapa bulan ke depan kan ini sekolah kan harus gedung harus dikosongkan. Maksudnya gini, kira-kira persiapan apa yang Bapak udah buat untuk supaya masyarakat tahu, terutama peminat sekolah ini, bahwa sekolah tetap berjalan. Sistem apa yang akan dibangun? Sistem yang kami pakai adalah sistem online. Tetap online. Tetap online dalam 1 tahun ajaran ini sambil kami membenahi lahan yang sudah dihibahkan orang tua, keluarga yang hibahkan, kami siap untuk menyampaikan kepada pemerintah. Lalu kami siap, awalnya terpal kami siap untuk kami buka di lahan itu. Siap. Buat sekolah. Atap terbuka. Kalau saya rintis ini hanya karena panggilan, saya pakai rumah keluarga. Awal dari tahun 2007 itu, dan yang saksi Bapak dan Hurek tahu saya. Mantan wali kota itu selalu mendukung saya. Di Artinya kota. gini, dengan itu berarti kesiapan sekolah Nisenion tetap berjalan. Walaupun apa yang terjadi, Bapak. Baik, siap. Mungkin ada kayak ini apa nih, himbauan harapan untuk masyarakat yang menjadi peminat sekolah ini ke depan. Mungkin Bapak untuk dengan kondisi begini, Bapak mau bilang apa? Tetap nih percaya kepada kami gitu. Iya, untuk ini masyarakat, orang tua siswa di seluruh NTT Nusa Tenggara Timur
karena SMA saya sudah wujudkan untuk orang tua bahwa pelayanan ini berkelanjutan. Pelayanan di bidang pendidikan berkelanjutan, walaupun ada sendat-sendat dengan persoalan tanggapan pihak lain yang tidak menyukai. Tetap pelayanan ini bukan karena mau nyepak Simonesi, tapi keterpanggilan dari seseorang yang tidak ada saat ini di sini, tetapi kita harus yakin bahwa dia ada. Nah, itu yang saya takuti, dan saya harus jalankan pelayanan pendidikan ini sepanjang hayat masih ada dalam kandungan badan saya, jiwa raga saya untuk pelayanan pendidikan. Pendidikan, ya. Untuk dukungan pemerintah sendiri, mungkin Bapak mau ngomong apa? Ya. Ini secara singkat sah. Ya. Minta dukungan pemerintah. Oh iya, dukungan pemerintah ini saya pikir sudah wujud. Wujud dari pemerintah yang benar-benar menjiwai pelayanan. Contohnya seperti 2 bupati yang bergantian ini. Bupati Ayub Tito Eke sudah memberi lahan dengan kebijakan tanpa diminta untuk kami harus melihat PAD. Kami malah sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kupang yang peduli terhadap anak bangsa. Sangat kami merasa bahwa bupati yang punya kebijakan dan punya hikmat untuk memberi pelayanan kepada pendidikan ini sangat luar biasa. Kami membuat surat kepada ucapan terima kasih kami ini tembusan sampai Presiden Republik Indonesia bahwa masih ada 1-2 orang pemerintah yang punya pedulinya besar terhadap pembangunan di bidang pendidikan. Nah, itu satu. Dan untuk pemerintah di provinsi, Bapak Kepala Dinas sudah turun ke sini. Dan beliau menghimbau hanya untuk kedekatan supaya anak bangsa jangan dikorbankan dari apapun, tapi jangan dikorbankan. Itu beliau. Dari pemerintah, Gubernur Ibu Laiskodat sudah memanggil anak-anak di sini dan yang berhak mendapat beasiswa, Ibu sudah salurkan lewat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sudah serahkan ke anak yang berhak menerima pelayanan. Terus ini selain ini pemerintah tingkat ini provinsi, pemerintah tingkat pusat melalui Ibu Anita Gak, DPR RI Komisi 10 melalui Ibu Anita Gak sudah melayani wujudnya lewat ini PIP anak-anak SMA Nesi Hormat ini dapat menerima orang tua, ada yang turun langsung ambil, ada siswa yang turun langsung ambil. Itu adalah pelayanan motivasi untuk kita jangan tertinggal di bidang pendidikan. Masyarakat NTT ini jangan tertinggal di bidang pendidikan. Kalau oke, baik, kalau gitu komitmen Bapak sendiri sebagai ketua yayasan dan kepala sekolah untuk bahwa pendidikan ini tetap berjalan, tetap ada. Jadi komitmen saya melalui lahan yang sudah ada, kita melangkah manusia. Saya tidak bisa main sulap untuk lahan itu, tiba-tiba satu gedung berdiri di atas lahan itu. Tentu saya diberi kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan dan pihak yang mau menjadi donatur bagi SMA Nesi Hormat, ya tentunya kami membutuhkan waktu, tenaga dan untuk mengadakan pendekatan dengan pihak-pihak yang perlu kami adakan pendekatan, itu membutuhkan waktu.